Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali malam hari ini ya kita beribadah. Kalau biasanya ibadah Rabu kita di rumah masing-masing, ya kita sudah berikan guide atau arahan-arahan ya, susunan acara ibadah kita di grup setiap kaum ya. Dan puji Tuhan ini ibadah online pertama kita hari Rabu ya. Mudah-mudahan terus ada perkembangan dan masih ada juga puji Tuhan sidang jemaat, di samping hamba-hamba Tuhan yang boleh datang beribadah juga datang ke rumah Tuhan. Tapi sebegitu pun sidang jemaat yang ada di rumah ya tetap semangat ya beribadah walaupun di rumah. Berikan waktu kita, hati kita untuk kita boleh menaikkan pujian kita dan juga penyembahan serta kita mendengarkan firman Tuhan ya, supaya kita terus ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Baiklah, kita membuka Alkitab kita akan sama-sama belajar dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Amos 3 ayat 3. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi saya baca. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terlebih juga saudara kami yang ada di rumah, firman Tuhan ini ya merupakan satu perkataan nubuatan yang dinyatakan kepada salah satu nabi ya, termasuk nabi kecil di dalam perjanjian lama, yaitu Amos. Amos sesungguhnya adalah seorang peternak domba dari Tekoa, dan Tuhan boleh menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya, kepada orang Israel melalui Nabi Amos ini. Jadi ada banyak hal yang disampaikan oleh Nabi Amos, dan Tuhan boleh menyatakan peringatan-peringatan kepada orang Israel, termasuk peringatan-peringatan akan adanya hukuman-hukuman yang akan datang oleh karena perbuatan mereka dan sikap mereka yang meninggalkan Tuhan, lalai dengan perjanjian-perjanjian, lalai dengan ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya sebagai umat Tuhan sudah disepakati bersama-sama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hubungan antara umat Israel dengan Tuhan Allah adalah hubungan sesungguhnya yang didasarkan kepada satu perjanjian. Bagaimana kita tahu sama-sama ya, Tuhan Allah menaruhkan janjinya ya, ada perjanjian antara Tuhan Allah dengan umatnya ya. Bahkan Tuhan sudah menyatakan perjanjiannya bukan hanya perjanjiannya kepada Adam, tapi juga Tuhan Allah mengadakan perjanjiannya kepada Abraham, bahkan kepada Yakub sebagai bapak moyang daripada orang Israel. Ada perjanjian-perjanjian di mana sesungguhnya ketika perjanjian ini disepakati antara Tuhan dengan umatnya, ini merupakan satu perjanjian di mana perjanjian ini dipahami bersama-sama, diterima bersama-sama, dan sesungguhnya dijalankan bersama-sama. Karena sesungguhnya ketika mereka dua pihak ini ya sepakat untuk mengadakan satu perjanjian, karena sebelumnya mereka sudah sama-sama mengerti ya apa yang sedang diperjanjikan, mengerti bahwa
akibat dari perjanjian ini ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan, dan juga mengerti bahwa ada konsekuensi kalau melanggar perjanjian. Jadi istilahnya ada punishment, hukuman, dan ada reward atau penghargaan. Demikian juga saudaraku terkasih dalam Tuhan, antara Tuhan Allah dengan umatnya sesungguhnya diikat kepada satu perjanjian. Sehingga oleh dasar perjanjian inilah maka sesungguhnya manusia tidak bisa berjalan sendiri. Manusia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah untuk menggenapi perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Demikian juga saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, kita sebagai umat percaya, ada janji-janji yang dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi bagian dan milik kita. Dan inilah kekuatan kita. Sesungguhnya Alkitab kita syarat dengan perjanjian-perjanjian. Makanya Alkitab kita ini disebut dan dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena ada begitu banyak perjanjian-perjanjian, dan oleh perjanjian-perjanjian inilah kita memiliki pengharapan. Karena bagaimana orang bisa hidup berjalan bersama kalau tidak ada perjanjian yang mengikat? Itu makanya firman Tuhan ini katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa dua pihak ini persekutuan sejati. Ikatan yang sempurna antara dua belah pihak ini sesungguhnya akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik kalau kedua belah pihak ini menjalankan dengan baik perjanjian ini. Sama seperti saya dan saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka ini merupakan satu persekutuan, satu ikatan. Maka persekutuan sejati sesungguhnya tidak dapat terjalin di antara dua pihak kecuali mereka setuju dengan kebenaran-kebenaran pokok yang ada di dalam perjanjian itu. Saya dan saudara memiliki satu perjanjian dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya persekutuan yang sejati. Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan kita menerima perjanjian itu, dan itulah menjadi persekutuan sejati antara umatnya dengan Tuhan, dengan Tuhan Allah. Dan kita sama-sama memahami, menyetujui pokok-pokok kebenaran di dalam perjanjian itu. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah akhirnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, sehingga pokok-pokok kebenaran di dalam perjanjian kita dengan Tuhan itulah firman. Sehingga kalau kita ikut kepada pokok-pokok pikiran, kalau kita ikut kepada pokok-pokok perjanjian itu, kita mendapatkan reward, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan hadiah. Tapi kalau kita mengingkari perjanjian itu, kita mengingkari firman itu, maka kita akan mendapatkan hukuman. Ini konsekuensi logis saudaraku, apa yang disampaikan oleh nubuatan daripada Nabi Amos ini. Yang mana yang kita mau ikuti? Karena sesungguhnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan firman-Nya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya dan saudara. Tidak ada satupun firman yang disampaikan oleh Tuhan untuk mencelakakan kita. Tidak ada satupun firman Tuhan yang disampaikan untuk merusak kita. Sesungguhnya firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu semua untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 11, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada saya dan kepada saudara itu mengandung janji, mengandung kehidupan, mengandung pengharapan. Dan bagaimana kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bisa memegang teguh kepada pokok-pokok perjanjian itu. Percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan bahwa saya dan saudara mengikat persekutuan sejati dengan Tuhan ini didasarkan kepada perjanjian. Dia berjanji, dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya itu didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena saudaraku kebiasaan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah yang diberikan kepada kita. Oleh karena apa? Kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kalau sudah Tuhan nyatakan kebaikannya, anugerahnya kepada kita untuk kita mengikat perjanjian ini, maka sesungguhnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada kata lain kalau kita tidak mengikutinya. Tidak ada alasan lain saudaraku kita untuk melanggarnya, karena kita sudah mengikut. Nah kadang-kadang saya berpikir saudaraku, ketika orang sudah terima Yesus, dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya, memberi diri dibaptis, bukankah ini juga mengikat kepada satu perjanjian kepada Tuhan? Dan ketika seseorang saudaraku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dengan sembrono meninggalkan, sembrono melanggar kepada peraturan perjanjian pokok-pokok yang sudah disepakati bersama, bukankah ini saudaraku menimbulkan satu sakit hati kepada Tuhan? Bukankah ini menimbulkan satu pelanggaran yang fatal? Bukankah ini saudaraku akan menimbulkan satu hukuman? Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Untuk ikut Tuhan bukan main-main. Untuk terima Tuhan untuk alasan politis, terima Tuhan untuk alasan ekonomis, terima Tuhan bermain-main saudaraku. Sesungguhnya sadar atau tidak sadar, kita sedang masuk kepada satu perjanjian, dan ini Tuhan tidak main-main. Maka apakah berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tentu tidak saudaraku. Kalau kita lihat ayat-ayat sesudahnya, di sini dinyatakan satu konsekuensi logis. Akibat. Hidup ini semua memiliki sebab akibat, saudaraku. Ya, kalau agama lain katakan apa? Hukum karma. Ya, apa yang diperbuat ada konsekuensi logisnya. Tidak ada satupun yang kita lakukan tanpa konsekuensi. Tidak ada satupun yang kita lakukan tanpa satu akibat. Kalau kita makan kenyang, kalau kita minum dipuaskan, kalau kita lari-lari 2 jam 3 jam capek. Itu konsekuensi logis, saudaraku. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat 4, ya, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Enggak. Nah, ini konsekuensi logisnya, saudaraku. Kalau seekor singa mendapatkan mangsa, dia mengaum. Ya. Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Enggak. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Enggak. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Enggak. Pasti dia membingkas. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Enggak ada itu. Alkitab ini mau mengatakan kalau sangkakala ditiup di suatu kota, maka seluruh penduduk kota itu akan gemetar. Ada apa? Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Enggak ada. Tuhan terlibat. Tuhan ada di sana. Ini konsekuensi logisnya. Sehingga Nabi Amos menubuatkan ini, dia kasih tahu kepada orang Israel. Firman ini juga beritahukan kepada kita ada konsekuensi logis daripada setiap perbuatan kita. Karena kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita jadi anak Pentakosta, kita terima Yesus, nggak mungkin itu kita lakukan kalau bukan ada satu perjanjian. Apalagi kalau sudah kita memberi diri dibaptis. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah, perkara main-main.
Saudaraku terkasih dalam, karena itulah kita perlu menjaga perjanjian kita dengan Tuhan. Adakah satu firman yang kembali kepada Tuhan dengan sia-sia? Tidak. Segala sesuatu yang Tuhan firmankan itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara. Masalah persoalan bisa datang akibat daripada kita membuat kesalahan sendiri. Itu yang dikatakan. Ya. Sesudah ada perjanjian kesepakatan, ada pelanggaran, ada konsekuensi, ada akibat. Sehingga saudaraku, di dalam kehidupan kita, ya di dalam perjanjian ini pun akan ada timbul persoalan-persoalan, masalah-masalah. Karena apa? Karena yang satu membuat kesalahan. Tentunya saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu perenungan bagi saya dan bagi saudara di dalam kita ikut Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat saudaraku, ya, di dalam Amos pasal yang ketiga itu tadi, ya, hanya kamu yang kukenal, kata Tuhan di ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Apa dasar Tuhan menghukum orang Israel? Hanya orang Israel yang dikenal oleh Tuhan dari segala kaum di muka bumi. Sebegitu banyak kaum, sebegitu banyak bangsa. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, hanya orang Israel yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ya, setelah Tuhan menyatakan bahwa umat Israel ini adalah umat pilihannya, loh, aku akan menghukum kamu. Apa maksudnya? Nah, kita ikut Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, memang saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, ini menjadi bahan pemikiran kita juga, bahan pemikiran saya. Bukankah kalau ikut Tuhan itu enak-enak saja? Ya, kalau kita ikut Tuhan, semua keinginan kita lancar. Kan kalau kita menginjili, kalau kita kasih tahu kesaksian kita kepada orang, kan tentu yang kita saksikan adalah yang baik-baik, benar nggak? Kalau ikut Tuhan begini, kalau ikut Tuhan lancar, kalau ikut Tuhan, masa kita kasih tahu kalau ikut Tuhan, tapi wah ngeri juga. Bagaimana kita mau memperkenalkan Tuhan kepada orang lain? Tapi dalam perjalanan hidup kita, ya, kalau kita mau ikut Tuhan, ya semua keinginan kita itu terkabulkan, ya. Ekonomi membaik, sakit penyakit, ya, sembuh begitu didoakan. Tuhan membebaskan kita dari situasi yang sulit yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, ya, supaya kita tidak malu, supaya kita tidak terpuruk. Kan itu yang harusnya, ya, dalam pikiran kita. Dari sebegitu banyak kaum, hanya Israel yang kukenal. Nah, itu kata Tuhan. Tidak ada bangsa lain. Nah, ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita ikut Tuhan. Sama seperti itu, saudaraku. Secara rohani Tuhan katakan, aku tidak kenal yang lain, yang aku kenal adalah kamu. Karena kamu mengikat perjanjian dengan aku. Tapi saudaraku, seperti ayat 2 ini katakan, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah, ini disampaikan, saudaraku. Artinya apa? Kita boleh katakan itu perjanjian lama, sementara kita hidup dalam perjanjian baru. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Inilah sifat keilahian Allah, sifat kedaulatan Allah. Karena Allah itu adalah, ya, adil dan benar. Hakikat Allah adalah adil, hakikat Allah adalah benar. Dia benar dan dia kebenaran. Tapi juga dia adil. Orang salah tetap harus dihukum. Itulah hakikat daripada keadilan.
Orang salah harus dihukum. Adakah seorang bapak yang mengasihi anaknya, ya, lalu membiarkan anaknya juga terjatuh, anaknya menjadi rusak? Ya, kalau seorang bapak yang baik, tidak berarti bapak yang baik itu ketika dia mengasihi anaknya menuruti segala keinginan anaknya, memanjakan anaknya sampai si anak nanti melakukan kesalahan yang fatal, yang membuat dia terjerumus, yang dia membuat jatuh, yang membuat dia rusak. Nggak ada itu seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang baik pasti akan menegur anaknya, menasihati anaknya, bahkan mungkin memukulnya. Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Ketika kita mengikat satu perjanjian, tugas kita adalah apa? Mematuhi pokok-pokok yang sudah kita sepakati. Firman Tuhan adalah pokok-pokok yang sudah kita sama-sama pahami dan kita harus ikuti. Firman Tuhan apa yang dinyatakan dalam Alkitab ini menjadi perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada persoalan masalah yang mungkin saudaraku terkasih dalam Tuhan akibat daripada kesalahan kita. Karena apa? Karena kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan itu tidak mungkin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa ada satu perjanjian. Itu yang maksud kata firman Tuhan ini. Kita mau mengerti apa hakikat daripada Tuhan. Kita mau mengerti sifat Tuhan. Sering saya katakan saudaraku, untuk kita bisa mengerti sifat Tuhan, hakikat Tuhan, habit Tuhan, karakter Tuhan, ya kita baca Alkitab. Nah, inilah saudaraku hakikat. Inilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan sesungguhnya ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan juga sedang membimbing kita, mengarahkan kita mungkin dengan keras. Itu yang dikatakan oleh Nabi Amos kepada orang Israel. Aku akan menghukum kamu. Walaupun nanti kita lihat di belakang saudaraku bahwa tidak hanya sekedar hukuman. Hukuman ini dengan hukuman maksud yang baik untuk mendidik, membimbing kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja maksud Tuhan. Makanya ya, kalau kita lihat di dalam Amsal 23, coba kita buka. Ya, Amsal 23 ayat 13. Dikatakan di sana ya, supaya jangan menolak didikan dari anakmu. Ya, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau akan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, coba Amsal 23. Ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan ketika ya membimbing kita, ketika Tuhan juga ya mengarahkan kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, supaya kita taat kepada perjanjian yang sudah kita lakukan. Ya, karena persoalan-persoalan akan datang. Ada orang tinggalkan Tuhan karena persoalan ekonomi. Ada orang tinggalkan Tuhan karena persoalan keluarga. Lalu motivasi kita ketika ikut Tuhan apa? Berarti kita mengikat tanda tangan perjanjian, kita tidak mengerti apa yang sudah poin-poin yang ada di sana. Tanda tangan saja di situ. Bikin jempol, bukan hanya jempol tangan, semua jempol. Apa itu? Kan bukan begitu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, sesungguhnya ya, kalau ada orang bilang ya, menjadi orang Kristen itu enak, ya benar enak. Tapi bukan berarti di dalamnya tidak ada perjuangan. Bukan berarti di dalamnya itu tidak ada usaha. Bukan berarti di dalamnya itu tidak ada tantangan. Bukan berarti di dalamnya itu tidak ada ya klausul-klausul pokok-pokok perjanjian yang memang berat.
Dan itu harus dilakukan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan juga mau mengarahkan kita, ya, sama seperti seorang bapak yang baik, ya, dia mungkin pukul rotan anaknya, bukan karena benci, tapi karena kasih. Karena kalau dia pukul pun anaknya dengan rotan, bukan berarti anaknya itu akan mati. Tapi dengan memukulnya dengan rotan, untuk tujuan apa? Untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Demikian juga Tuhan bagi kita. Dia menghajar kita, bukan hanya mengajar, bahkan menghajar kita. Ya, kalau di dalam Amsal 13, ya kembali Amsal 13 ayat 24. Ya. Ini nggak bisa kita pakai ini ya, belum bisa ya. Nah, Amsal 13 ayat 24, apa dibilang di situ? Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Puji Tuhan. Ini nasihat. Nasihat yang membumi. Nasihat yang real. Bahwa orang tua yang baik, orang tua yang bijak itu memang harus menggunakan tongkat. Karena kalau dia tidak menggunakan tongkat, tidak menggunakan rotan, dia tidak pukul anaknya, dia tidak hajar anaknya, sesungguhnya dia benci kepada anaknya. Kalau zaman sekarang, ya orang tuanya pukul anaknya, anaknya berdandi, anaknya pergi dari rumah, nggak makan 3 hari, dia yang lapar. Orang tua sudah takut sekarang sama anak, dimarahin mecut, ya kan? Dimarahin sama mamanya, ya nggak ngomong sama mamanya 2,5 hari. Nah itu sekarang. Tapi Alkitab bilang apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Kalau orang tua tidak pukul anaknya, tidak rotan anaknya, berarti orang tuanya itu benci sama anaknya. Tapi kalau dia pukul, dia tegur, dia hajar, itu berarti orang tuanya mengasihi anaknya, menyelamatkan anaknya dari kematian. Kematian fisik dan kematian rohani. Jadi kalau anak-anak, ya ini di rumah juga sedang ada anak sekolah minggu, ada anak remaja, kaum muda mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau orang tuamu menegur engkau, kalau orang tuamu menghajar, ya terima. Itu berarti sedang menyelamatkan nyawamu. Ada amin? Tetapi siapa mengasihi anaknya, ya menghajar dia pada waktunya, bukan menghajar dia terus-terusan. Au petong, anggui hajar lu terus-terusan, asal pajupang hajar, asal pajupang isipak. Asal pajupang anggo itu nggak perlu hal nih, nggak perlu Yahuwa kan dievaluasi, tapi menghajar pada waktunya. Demikian juga saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa ya Tuhan jika dia menegur kita dengan keras, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Puji Tuhan. Jika Tuhan sedang menghajar kita, itu bukan berarti Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Justru bukti bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Apapun bentuknya saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, apapun bentuknya, yang membuat kita ya menangis, yang membuat kita saudaraku meringis, yang membuat kita saudaraku terkasih dalam Tuhan ya merasakan ya kepahitan. Ya. Tidak berarti harus tinggalkan Tuhan. Percayalah, ada sesuatu yang sepertinya tidak kita harapkan. Kita ikut Tuhan seperti kok begini sih ikut Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi ada kepahitan, ada persoalan masalah, percayalah Tuhan mengasihi kita. Ada amin? Tuhan sedang bekerja saudaraku untuk memuluskan sampai terjadinya saudaraku perjanjian antara saya, antara kita dengan Tuhan itu berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Tuhan ya, menghajar kita, mengasihi kita. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 6. Ya. Mengajar kita, menyesah kita. Karena apa? Karena kita sudah berjanji.
Apakah ada dua orang berjalan bersama-sama tanpa perjanjian dulu? Tidak ada. Apakah kita ini menjadi seorang Kristen tanpa perjanjian dengan Tuhan? Tidak mungkin. Apakah kita menjadi anak Pentakosta, jemaat GPI, jemaat GP Kota Wisata tanpa perjanjian dengan Tuhan? Tidak ada itu. Kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Konsekuensi logisnya, kita berjalan bersama-sama Dia, mengikuti pokok-pokok pikiran perjanjian kita, itu firman Tuhan. Dan kita harus berjuang untuk mewujudkannya dengan baik, dengan sempurna sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 6, ya. Kadang-kadang saudaraku, ya, beratnya persoalan, beratnya masalah, ya. Jemaat GP Kota Wisata bikin di medsosnya kalimat memaki-maki, ya, kalimat yang waduh, saya baca, saya mau langsung tegur di situ. Gimana ya? Gak boleh. Kita harus menjadi, ini, kita sudah ikut Tuhan, sepahit apapun, kita harus berjuang untuk mewujudkan perjanjian-perjanjian itu sampai akhir dengan baik sempurna. Baru itu anak Pentakosta, baru itu orang Pentakosta, orang GP Kota Wisata. Kalau masih keluar, ya, yang tidak baik, ya, ini perlu menjadi satu pelajaran bagi kita. Ibrani 12 ayat 6. Dikatakan apa di sana? Ya. Atau kita mulai dari ayat 5. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau ada persoalan masalah, itu merupakan satu proses Tuhan sedang mendidik kita. Tapi jangan anggap enteng terhadap didikan itu. Ya. Pernah dengar ada orang yang anggap enteng? Siapa itu? Si Esau, ya. Anggap enteng dengan hak sulung. Apa istilahnya itu? Anggap enteng atau kan disebutkannya Esau itu anggap enteng, ya, terhadap hak sulung itu, apa namanya, sehingga dia menjual hak sulungnya itu. Dan konsekuensinya kan di akhirnya kehilangan segalanya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan memperingatkan dengan berbagai cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bayangkan saudaraku, orang yang diakui sebagai anak dihajar. Orang yang dikasihinya itu saudaraku dihajar, disesah, padahal dikasihi, padahal anaknya. Nah, sidang jemaat GP Kota Wisata dimanapun saudara berada, ya. Dan firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita tidak lagi menjadi jemaat yang cengeng. Amin. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, ketika ada persoalan apapun, persoalan ekonomi, persoalan COVID sekarang ini, ya, yang mendera seluruh dunia, termasuk orang-orang percaya. Seperti saya katakan hari Minggu kemarin, kita sedang di dalam, ya, posisi on the border, di perbatasan, dan kita sedang melihat. Ya, saya pernah ke San Diego di Amerika, perbatasan dengan Meksiko. Ya, lalu kami berdiri di border di San Diego itu, lalu melihat Meksiko. Karena ada tembok, ada pagar kawat duri, kita bisa melihat Meksiko dari situ, tapi hanya melihat dari border itu, dari perbatasan itu. Sama seperti ketika Musa dari Gunung Nebo, dia hanya melihat. Tuhan tunjukkan, itulah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Engkau tidak bisa masuk ke sana, tapi mereng mah, iman. Kalau mah mereng mau. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar, Tuhan menyesah. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, melalui nabi-nabinya Tuhan terus memperingatkan.
Tuhan terus kasih mengingatkan akan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah sepakati bersama antara Tuhan dengan umatnya. Puji Tuhan. Dan kitalah saudaraku terkasih dalam Tuhan perlu kerjasama. Jadi kerjasama atau perjanjian yang sudah kita lakukan dengan Tuhan ini menuntut kepada kita kerjasama yang baik untuk mewujudkan perjanjian-perjanjian ini berakhir sampai kepada akhirnya. Ini satu kalimat saudaraku yang perlu menjadi perenungan bagi saya dan bagi saudara jemaat GP Kota Wisata, bahwa dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos itu, bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setelah kita mengikat janji dengan Tuhan, sesungguhnya disinilah kita perlu kerjasama antara umat dengan Tuhan. Perlu kerjasama antara sidang jemaat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam persoalan masalah apapun yang kita hadapi, tetap berdoa. Pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan dan kita sudah mengikat perjanjian. Jangan sesaran ataupun hajaran daripada Tuhan itu membuat kita menjadi lemah. Jangan saudaraku didikan daripada Tuhan yang mungkin menyakitkan itu membuat kita tinggalkan Tuhan. Membuat kita lari dari Tuhan. Membuat kita menjadi orang-orang yang menganggap enteng kepada perjanjian ini. Nanti kita akan kehilangan semuanya. Kalau saudara sedang diambang batas frustasi, diambang batas keputusasaan, mungkin saudara sedang menimbang-nimbang berpikir mau tinggalkan Tuhan. Ini saatnya saudaraku terkasih dalam Tuhan untuk bisa kembali diteguhkan, dikuatkan komitmen untuk terus perjanjian yang sudah saudara pegang itu sebagai seorang Kristen, sebagai orang Pentakosta, sebagai orang yang sudah terima Yesus, berjuang mati-matian untuk itu. Apapun kesulitannya. Ada amin. Ini tidak bisa menjadi kita lemah. Perlu kerjasama saudaraku, saya dan saudara dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan punya banyak cara di dalam waktu yang terbaik untuk menjawab setiap persoalan kita. Banyak cara yang kita tidak mengerti. Kalau dunia bilang ada banyak jalan ke Roma, saya percaya juga lebih banyak lagi cara Tuhan untuk menjawab persoalan kita. Dan saya percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Seperti pujian kita itu kan, apa itu? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa judulnya ulang pertamanya itu? Bila kau, itulah nanti kita pujiannya Pak Manulang. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kalaupun terjadi saudaraku, apa yang dalam hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan anggap enteng terhadap perjanjian itu. Nanti kita kehilangan semuanya. Jangan pernah menyerah. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab. Tuhan banyak cara untuk mengeluarkan kita dari persoalan itu. Di dalam waktu Tuhan, di dalam waktu yang tepat. Ya. Kalau Efesus 3 ayat 20 katakan, ya, Efesus 3 ayat 20, Tuhan lebih banyak tahu, ya. Lebih banyak tahu cara, coba kita buka. Lebih banyak cara tahu untuk melakukan yang terbaik bagi kita, ya. Efesus 3 ayat 20. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tahu melakukan jauh lebih banyak. Kita sangat terbatas, saudara. Kita memiliki limitasi, keterbatasan. Tapi Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan.
Mungkin banyak kita pikirkan, jauh lebih itu saudaraku Tuhan bisa memberikan jawaban. Mungkin kita persoalan-persoalan yang kita hadapi itu membuat kita bertanya-tanya, kok seperti ini, kok seperti ini. Tetap jangan ingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan katakan apa? Marilah datang kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita terus belajar, saudaraku terkasih yang Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah. Bahkan di dalam Yesaya 46, ya, ayat 3-4 dikatakan, sampai masa tuamu aku akan bahkan menggendongmu. Ya, coba Yesaya 46 ayat 3. Ini janji Tuhan bagi kita. Yesaya 46 ayat 3. Yesaya 46 ayat 4. Ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Tatkala kita tidak mampu berjalan, tatkala kita tidak lagi memiliki kekuatan berjalan, ya Tuhan bahkan akan menggendong kita. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, menanggung kita di dalam segala kesulitan persoalan kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin. Karena itu kita sudah berjanji menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, berjuang terus untuk patuh kepada pokok-pokok yang sudah kita sepakati. Pokok-pokok perjanjian. Apa itu? Ya firman Tuhan. Karena persekutuan sejati tidak dapat terjalin di antara kita dengan Tuhan, kecuali kita sudah memahami kebenaran-kebenaran. Sulit. Mungkin sebagai manusia kita sulit. Kita mungkin jatuh, kita mungkin gagal. Tapi sepanjang kita mau berjuang untuk itu, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Supaya Tuhan, ya, supaya kita mampu mewujudkan. Karena manusia kita memiliki kelemahan, kekurangan. Tapi percaya saja, seperti saya katakan sering, Tuhan sudah kirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Dia akan tolong kita, dia akan berbicara kepada kita, dia akan berbisik kepada kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita, dia akan memberikan penghiburan kepada kita, bahkan dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan dia akan memberitahukan apa masalah-masalah di depan ini, ya. Bahkan dia terlebih tahu bagaimana dia menyelamatkan kita dengan cara Tuhan, cara yang terbaik. Puji Tuhan. Karena itu tetaplah berjuanglah, tetaplah kita boleh berjuang untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, karena ya kita harus kerjasama. Ya, kita harus mewujudkan kerjasama dengan Tuhan, ya. Dan saya percaya sesungguhnya bahwa Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Saudaraku yang di rumah juga, silakan saudara boleh bangkit berdiri, silakan saudara boleh berlutut. Siapapun mungkin di sini juga mau berlutut, bersinggang, silakan saja. Kita akan masuk di dalam doa, ya. Tadi pujian tadi kita naikkan pujian ini.